Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan inna akramakum indallahi. Oh, sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah makanya. Rasulullah SAW menyatakan gini Pak, innallaha la yanzuru ila amwalikum wa la yanzuru ila aswatikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Rasulullah menyatakan Pak, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang akan harta-harta kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat akan warna kulit kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat akan kedudukan tinggi dan mulianya pangkat kalian. Enggak. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat akan hati-hati kalian. Jadi Islam itu Pak mensejajarkan seluruh manusia. Enggak ada bedanya. Mau kaya, mau miskin, sholat di satu masjid. Kalau siapa yang duluan Pak, ya, orang kaya yang duluan di saf depan, itu depan. Orang miskin yang duluan datang, maka orang miskin yang di saf yang terdepan. Jadi tidak ada kedudukan istimewa bagi orang kaya, sama semuanya. Yang membedakan adalah nilai takwa. Ya nilai takwa. Nah ini yang menjadi salah satu catatan ketika orang-orang jahiliyah dulu sangat memuliakan, mengagungkan dan memprioritaskan orang-orang kaya, kaum bangsawan. Tapi ketika Islam itu datang, semuanya sama, sejajar dan semuanya setara di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa kanat muhtarimat. Dan orang-orang kaya itu, kaum bangsawan itu sangat amat dihormati. Sangat amat dihormati. Masunatun tasilu dunaha as-suyufu wa taraqid dan sampai-sampai Pak dalam rangka menjaga kehormatan dan kemuliaan ini, ya mereka akan menjaga walau dengan terhembusnya pedang dan terjadi pertumpahan darah. Dalam rangka menjaga kehormatan. Jadi orang Arab dulu sangat menjaga kehormatan. Jadi gara-gara kehormatannya tercoreng itu Pak ya, itu bisa terjadi perperangan sampai anak cucu keturunan. Perang terus ya, terjadi pertumpahan darah hanya karena atas nama ya, kehormatan. Ya, nama kehormatan. Wa kana rajul, dan kalaulah seorang laki-laki kita syir, idza arada, kalau seorang laki-laki ini dia menginginkan ayam tadiha bima lahu fi nadrul Arab. Kalau ada seorang laki-laki dia menginginkan untuk disanjung, dipuji, ya Pak ya, dipuji, terpandang di kalangan orang Arab, mereka terpandang minal kirami karena kemuliaannya, wasyaja'ati, dan mereka terkenal karena keberaniannya, lam yakun yukhatib fi aktsari awqatihi ilal mar'ah. Maka hendaknya laki-laki ini harus jadi bahan pembicaraan di kalangan para wanita. Tuh Pak. Jadi dulu kalau banyak wanita yang membicarakan seorang laki-laki, ya, entah itu karena keberaniannya, entah itu karena kemuliaannya, kegagahannya, maka dia akan jadi laki-laki yang tepat. Laki-laki yang mulia. Nah ini dulu ada nih Pak, sahabat Rasulullah SAW Pak, ya, yang dulu ketika dia masih jahiliyah Pak, belum masuk Islam, itu wanita itu begitu tergila-gila. Iya. Jarak sekian puluh meter Pak, ya, dia berjalan itu aroma wangi tubuhnya sudah tercium Pak. Dan dia anak bangsawan. Kalau dia mau lewat Pak, ada terdengar kabar bahwa si Fulan bin Fulan akan lewat, itu wanita sudah berbaris Pak. Wanita sudah berbaris untuk menunggunya, melemparkan senyum kepadanya. Tapi ketika laki-laki ini masuk Islam Pak, dia masuk Islam dan dia menjadi sahabat yang sangat mulia di sisi Rasulullah SAW, ya, Pak. Dan dia sahabat yang terusir Pak, hilang semua kemewahannya, hilang semua kemuliaannya. Gara-gara apa Pak? Gara-gara orang lain bilang, wahai anak,
Kalau kau tetap mengikuti Muhammad, ya, kau tetap mengikuti Muhammad, maka engkau tak kuanggap lagi sebagai anakku. Ku cabut semua hak kemuliaanmu. Ku ambil semua harta milikmu. Pilih. Pilihan berat ini Pak. Tapi apa kata sang anak? Kata sang anak, wahai ayah, wahai ibu, kalaulah itu yang engkau pilihkan kepadaku, maka aku akan memilih meninggalkan kemewahan, kenikmatan dunia, dan aku akan tetap mengikuti menjadi sahabatnya Muhammad Rasulullah SAW. Wah, ini sahabat yang mulia, Pak. Dan ketika meninggal dunia, Pak, dia meninggal di perperangan Uhud, Pak. Ketika dia meninggal dunia, Pak, itu ditutup ke bagian kepalanya, Pak, terbuka bagian kakinya. Ditutup bagian kakinya, terbuka bagian wajahnya. Sampai akhirnya kata Rasul, tutup bagian wajahnya dan kakinya ditutupi dengan dedaunan yang ada. Sampai begitu Pak. Padahal dulunya pemuda yang sangat disanjung, pemuda yang sangat dipuja, pemuda yang sangat dipuji, yang sangat dielu-elukan oleh seluruh wanita di tanah Arab waktu itu. Siapa nama pemuda ini Pak? Siapa? Nggak kenal kan Pak? Siapa nama sahabat ini Pak? Sahabat mulia ini Pak. Oh kan Pak. Abu Hurairah orang Yaman, orang Yaman dia Pak. Dia Abu Hurairah itu orang miskin, orang Yaman Pak. Makanya dulu Abu Hurairah tinggal di mana Pak? Di masjid Pak. Abu Hurairah itu tinggal di masjid. Ya makanya namanya waktu itu Abu Hurairah itu apa Sahih Sufah, ya ahli masjid. Jadi Abu Hurairah tinggal di masjid Pak. Makanya Abu Hurairah banyak memberikan hadis karena beliau selalu mengikuti Rasulullah dan tinggal di masjid. Enggak kemana-mana. Saya Pak. Siapa namanya Pak? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair Pak. Sahabat yang sangat luar biasa. Sahabat yang sangat tampan Pak, sangat tampan sekali. Dan dia menjadi duta, Rasulullah menjadi duta ketika berdakwah ke Madinah. Jadi sebelum Rasulullah ke Madinah waktu itu Pak dikirim dulu Pak sampai Mus'ab bin Umair. Dikirim untuk berdakwah ke sana Pak. Sangat jago retorikanya Pak. Pandai berdebat. Sehingga waktu itu pembesar Madinah masuk Islam Pak. Berkat dakwahnya dan pandainya ya Mus'ab bin Umair ini berdakwah. Nah ini Pak. Jadi dulu ini anak bangsawan nih Pak. Anak hartawan nih Pak. Sangat dimulia, sangat disanjungkan. Tapi karena Islam jadi pilihan Pak. Hilang semua kemewahan. Hilang semua kebanggaan. Dan dia menjadi pemuda yang tak lagi dipuja, tak lagi disanjung, tak lagi dipuji. Tapi itulah pilihan jalan hidup Pak. Itulah pilihan jalan hidup. Ya. Jadi dunia ini kan hanya pernak-pernik saja. Dan itu Pak, para sahabat itu gambaran dunia ini sudah jelas sekali bagi mereka Pak. Jelas. Makanya ketika ditawarkan dunia Pak, ya ketika dunia para sahabat dari tergiur. Nggak ada di antara para sahabat yang tergoda dengan tawaran dunia. Nggak ada Pak. Kenapa? Mereka sudah jelas sekali pandangan dunia bagi mereka. Hina-hinanya dunia ini. Nah, kan cuma sekarang keadaan kita sekarang Pak, kan kita dijadikan menjadi manusia yang kebun dengan dunia, cinta dunia kan Pak. Kita kan sekarang dituntut untuk menjadi hamba-hamba dunia. Ya, hamba dunia. Sahabat Ali bin Abi Thalib Pak radhiyallahu anhu berkata begini Pak. Apa? Wa kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian anak-anak akhirat. Jangan kalian jadi anak-anak dunia. Anak-anak dunia itu Pak, mereka akan menjadi penghamba dunia. Mereka akan menghinakan diri bagi dunia ini. Bagi dunia ini. Tapi anak-anak akhirat Pak, mereka akan meninggalkan dunia sehingga dunia itu yang mengejar mereka. Sehingga dunia itu yang mencari mereka. Kenapa? Karena mereka telah menjadi anak-anak akhirat. Anak-anak akhirat Pak, dunia akan datang kepada yang terhina. Iya. Coba Bapak lihat Pak di surat Yunus Pak. Di surat Yunus di ayat ke-7 banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini. Innal ladzina la yarjuna innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa qaradu bil hayati dunya ya watma'annu biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang tidak
menginginkan saat perjumpaan dengan kami. Artinya mereka itu tak menginginkan akhirat, Pak. Mereka itu nggak ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu di akhirat nanti. Mereka nggak butuh dengan akhirat. Ya nggak butuh dengan akhirat. Walau bil hayati dunia, dan mereka adalah orang-orang yang ridho dengan kehidupan dunia. Artinya mereka sangat mencintai kehidupan dunia ini, kata Allah. Watma'annu biha, dan mereka merasa aman, nyaman, senang, bahagia dengan dunia ini. Ya. Makanya orientasinya, semua ukurannya adalah dunia. Itu hati-hati, Pak, dengan kata-kata wani piro itu, Pak. Saya bisa sih bantu kamu, tapi wani piro, hati-hati, Pak. Itu berarti pertolongan itu, bantuan itu akan datang ketika apa, Pak? Kapan, Pak? Ketika bagian dari pernak-pernik dunia ini mereka dapatkan. Ya. Sekarang mah ya gampang, mau urusan lancar gampang, yang penting gitu kan, Pak ya. Kamu berani kasih saya berapa? Hati-hati, Pak. Itu berarti ingin menukar, Pak. Ingin menukar bantuan atau ingin menukar apa yang bisa dia lakukan dengan dunia. Itu hati-hati. Hati-hati. Artinya sekarang ini apapun yang bisa kita tolongnya, yang bisa kita berikan, yang bisa kita bantu, Pak, berikan saja. Ya, jangan pernah berpikir mendapatkan balasan dunia. Enggak. Pikirkan saja bagaimana balasan akhirat itu akan datang. Kalau kita berpikir, Pak, orientasi kita adalah bagaimana balasan akhirat, dunia itu akan datang dengan terhina, Pak. Dunia akan datang dengan terhina. Iya, terhina. Makanya kata Allah, watma'annu biha, dan mereka merasa aman, nyaman, dan bahagia dengan dunia ini. Wahum, ya, dan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu an ayatina ghafilun. Mereka itu dari ayat-ayat kami, mereka itu orang yang lalai. Jadi orang-orang yang sangat mencintai kehidupan dunia, pasti mereka lalai dengan ayat-ayat Allah, pasti, Pak. Pasti mereka akan menjauh dari ayat-ayat Allah, pasti itu, Pak. Itu sesuatu yang berkaitan itu, Pak. Siapa saya yang menjadi hamba dunia, cinta dunia, ya, mereka secara otomatis akan menjauhi ayat-ayat Allah. Kalau sudah jauh dari ayat-ayat Allah, ya pasti secara otomatis pula, Pak, mereka akan menjauhi agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi dulu laki-laki itu kalau ingin dia termulia, ya dia terkenal karena kemuliaannya, karena keberaniannya, atau karena lainnya, maka dia harus menjadi bahan gosipan, ya, bahan gosipan bagi para wanita. Ya. Wa rubbama kanat al-mar'atu idza sya'at jama'at al-khaba'il bis-salam. Dulu kata Syekh, wanita itu, Pak, kalau dia mau, Pak, wanita itu bisa, Pak, mengumpulkan beberapa kabilah untuk melakukan perundingan perdamaian. Pak, jadi kalau wanita itu mau, Pak, jadi kalau wanita itu mau, dia bisa kumpulkan, ya, ada kabilah yang bertikai, dia bisa kumpulkan. Udahlah, buat apa kalian bertikai? Buat apa kalian ribut-ribut? Udah damai. Bisa, Pak, bisa. Ya, bisa. Ya. Wa insya'at, dan kalau wanita waktu itu ya asy'alat ya bainahum narul harbi wal qital. Kalau wanita pada waktu itu dia menginginkan terjadi perperangan, terjadi kemarahan, terjadi persengketaan, bisa. Tuh, Pak. Lidahnya wanita itu, Pak. Dia bisa hasut suaminya, dan suaminya terbakar kepalanya, perang. Yang di sono juga masuk suaminya, tersulut kemarahannya, perang, Pak. Pak. Ya, makanya hati-hati wanita, ya, Pak, ya. Hati-hati wanita. Dia ini, Pak, bergerak dalam kegelapan, ya kan, Pak? Ya dulu, ya, sejarah kerajaan kita lah, Pak. Sejarah kerajaan yang pernah Indonesia kan banyak juga terjadi perperangan gara-gara apa? Gara-gara perempuan kan, Pak? Iya, gara-gara. Makanya kata orang, Pak, ya, aku tidak tinggalkan sebuah fitnah yang sangat dahsyat sekali, ya, kecuali fitnah apa? Fitnahnya wanita. Wanita itu luar biasa sekali, Pak, fitnahnya. Ya. Katanya itu, Pak, ada seorang anak jauh dari ibunya, ada seorang adik berribut dengan kakaknya gara-gara istrinya.
gara-gara istri itu. Ada pula Pak seorang anak ribut dengan pamannya, ya, seorang keponakan ribut dengan pamannya gara-gara istri. Dan itu makanya hati-hati dengan istri-istri kita, ya. Wa ma'ahada kulluhu faqad kana rajulu ya'tabiru bila nisai. Akan tetapi kata Syekh, bersama ini semuanya laki-laki itu tetaplah mereka menjadi ra'isul usrah, pemimpin keluarga. Jadi dulu Pak, walau wanita itu berpengaruh bisa memberikan ini, tapi semuanya kembali kepada laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu kuat prinsipnya Pak, kalau laki-laki itu kokoh Pak, kokoh, bagaimanapun perempuan itu menghasut gak akan mempan Pak. Tapi kalau laki-lakinya lemah, ya laki-lakinya lembek, dihasut sama istrinya, terpengaruh, itu bisa yang terjadi peperangan. Ya Pak ya. Jadi tetap laki-laki itu menjadi pemimpin keluarga. Wasahibul kalimati fiha. Dan tetap laki-laki itu sebagai orang yang diikuti perkataannya. Tetap. Jadi apapun kata istrinya, kalau saya ngomong itu Pak. Nggak berani bahasa lagi. Ya. Makanya sebetulnya kita begitu ini Pak ya. Kalau kita sudah ngomong tegas sama istri kita, enggak itu Pak. Tapi kalau kita ngomong, ya gimana ya, itu pokoknya kalau kelihatan sejak kita mulai terombang-ambing, itu tetap itu Pak, kan itu Pak. Ya. Tidak akan berbuat ya. Wa kana irtibatu rajul bil mar'ati bi aqdi zawaji tahta isyrafi awliya'i. Akan tetapi kata Syekh, ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tetaplah ini harus persetujuan gitu Pak. Persetujuan atas wali-walinya, ya, wali-wali. Walam yakun min haqqiha, enggak boleh wanita itu menikahkan dirinya tanpa persetujuan walinya, yaitu bapak. Nggak boleh tanpa persetujuan bapak. Jadi kalau bapak setuju jadi, kalau bapak nggak setuju nggak boleh. Jadi ini Pak, kalangan ya masyarakat di kelas atas ini Pak, di golongan bangsawan ini Pak, kehidupan mereka itu sangat tertata sekali, Ini di kalangan bangsawannya, ya. Bainama hadhi halul asyraf. Ini yang kita ceritakan tadi kata Syekh, ini adalah keadaan bangsa, keadaan orang-orang Arab yang mereka itu para bangsawan, yang mereka punya pendudukan. Wa kana hunaka fi awsatil ukhra. Tapi ada lagi keadaan masyarakat yang lain, ya. Anwa'u minal ikhtilati bainar rajuli wal mar'ati. Yang bagaimana terjadinya kekacauan Pak, kekacauan antara hubungan laki-laki dengan wanita. Kacau sekali. Di kalangan bawah nih Pak. Di kalangan bawah sangat berantakan sekali. Sampai-sampai kata Syekh Pak, la nastati'u, sampai-sampai kita nggak mampu. Sampai-sampai kita nggak mampu an-na'biru anhu, untuk menggambarkan keadaannya. Karena rusaknya Pak di kalangan bawah ini. Bagaimana hubungan antara laki-laki dengan perempuan rusak sekali. Nah, kalau kalangan atas kan nggak boleh. Ya, anak itu menikah tanpa seizin apa? Walinya tadi apa ya? Nggak boleh. Tapi wali-wali tua, kacau sekali. Sampai-sampai kata Syekh, kita nggak mampu, nggak sanggup kita Pak. Bagaimana menggambarkan kacaunya, buruknya, jeleknya ya, kehidupan masyarakat bawah itu. Ya kita hanya bisa mengatakan kata Syekh waruya Abu Dawud dan Aisyah radhiyallahu anha. Kita hanya bisa menceritakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tentang nikah, bagaimana terjadinya pernikahan fil jahiliyah,
Ya di zaman jahiliyah karena ada arba'ati anha, yaitu ada 4 keadaan. Nah, ini Pak, ada 4 model Pak. 4 model pernikahan, artinya hubungan antara laki-laki dengan perempuan di bangsa Arab. Ya, bangsa Arab jahiliyah. Fakana minha nikahun nasil yaum. Yang pertama, yang pertama, ada seorang laki-laki menikahi seorang wanita hari itu juga. Jadi nggak ada proses lamaran Pak. Langsung ngomong, saya mau sama kamu. Ngomong sama walinya, wahai bapak, aku mau sama anakmu. Berapa maharnya? Sekian, ini maharnya. Udah, nikah. Itu Pak. Ini nikah model pertama Pak. Nikah model pertama. Ya, itu nikah model pertama. Ya. Kalau mau, ayo. Kalau enggak, ya udah. Gimana ya? Kalau enggak, ya, sekumur rojulu ila rojuli waliyuha. Ada seorang laki-laki yang ngomong sama laki-laki yang lainnya, yaitu walinya, yang baik suduha, yang mana dia menginginkan anaknya untuk menikah dengan dia. Sebanyak dua, kemudian dia menikahinya. Ya, menikahinya. Nah, nanti kalau nggak mau lagi Pak, udah bosen balikin. Gitu Pak. Hina sekali wanita. Nggak mau, udah bosen, udah jenuh, balikin. Ya kembali, nih anakmu. Coba ya. Makanya Pak, kita yang punya anak perempuan ini Pak, hati-hati Pak. Kita memilihkan calon suami buat anak kita, hati-hati Pak. Iya ya. Saya baca-baca berita nih Pak. Gimana ada seorang laki-laki enak aja main nampar, main nendang, main ya, pukul saja ya, istrinya Pak. Ini enak aja gak ngasih makan, gak besarin, gak nyekolahin ya Pak ya. Enak aja main pukul Pak. Ya kan Pak? Bapak itu gak ada bapak perempuan Bapak digitukan Pak? Rindu gak Bapak? Iya Pak. Hah? Janganlah, gak ridho lah Pak. Kita membesarkan anak kita, kita yang menyekolahkannya, kita yang mendidiknya. Begitu dia besar dari seorang wanita yang cantik kita, ada seorang laki-laki yang suka sama dia, dilamar anak kita, ya kita setuju, kita serahkan sama dia. Setelah itu Pak, dia marah, emosi, dipukul anak kita, ditendang anak kita, dihina. Oh jangan Pak, jangan. Iya Pak, Bapak harus ngomong itu, kamu, saya laki-laki, kamu laki-laki, macam-macam kamu sama anakku, kamu lawan, saya lawan kamu, gitu Pak. Kalau Pak sudah tua-tua, ya ngomong lah, ini ada laki-laki lawan begitu Pak. Ya Pak ya. Kalau Pak nggak mampu ya cari orang-orang timur itu Pak, suruh juga ya, suruh nangkep Pak ya. Saya sedikit tangkap dia. Iya. Iya Pak, jangan bawa anak kita. Makanya Pak, ngomong juga sama anak. Pesen loh anak-anak Pak. Sama anak begitu pesen Pak. Nah anakku, kamu dengan siapapun menikah, Bapak gak menghalangi. Cuma Bapak minta anak, carilah laki-laki yang bertanggung jawab. Yang ketika dia marah, ya dia memelukmu. Yang ketika dia ridho, dia memujimu. Nah begitu Pak. Carilah laki seperti itu. Ketika dia marah, dia memeluk. Ketika dia ridho, dia memuji. Itu Pak. Laki bukan laki-laki ya. Laki yang cemennya Pak ya, marah, main maki, main tendang, main banting. Apa ya? Laki-laki statusnya doang itu Pak. Mentalnya mental. Oh iya. Jangan pesen sama anak. Betul pesen. Ya. Karena bagaimanapun nanti Pak, kita Pak, kalau anak kita nanti ada percekcokan di rumah tangganya, kita cuma kebagian sedihnya aja loh. Ya kan Pak? Dengan berita anak kita nangis, apa sedih, kita kebagian sedihnya saja itu Pak. Cuma kita nggak bisa berbuat apa-apa kan Pak? Nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa kita pulang ngomong sama anak kita, pulang Pak. Bapak nggak bisa Pak. Nggak bisa. Kita kebagian sedihnya saja. Dengar berita anak kita begini, dengar sedihnya doang Pak. Masa di hari tua kita sedih, kita mikirin anak kita Pak, gimana kehidupannya? Ya kan Pak? Dicampakkan lagi, ditinggalkan laki-laki. Jangan Pak, pakai pesan baik-baik sama anak. Nah, cari laki-laki itu yang memang ya, betul-betul dia bertanggung jawab. Nah ini Pak, jadi nikahlah dia Pak, ya kasih mahar berapa nikah, dan ini menjadi
nikah yang ini, nikah yang di model yang pertama. Wa nikahul akhar, nikah yang lainnya lagi nih Pak. Ini kan Pak. Wa kana rajulu yaqul liman ati. Ya. Wa kana rajulu yaqul eh, eh, apa? Ada seorang laki-laki yang berkata kepada istri, ini dalam tohrat, kalau istrinya sudah cuci. Ada istrinya Pak, tadi haid, begitu istrinya sudah selesai, sudah suci Pak, suaminya ngomong ini sama istrinya Pak, ya. Apa kata suami Pak? Arsili ila fulan. Wahai istriku, pergilah kau ke laki-laki itu. Pergi. Lalu berhubungan kau dengan dia. Pak. Berhubungan kau dengan dia. Nah, selesai berhubungan Pak, ya nanti dibiarkan sampai istrinya betul-betul hamil. Begitu hamil Pak, udah ditunggu Pak. Dan selama proses kehamilan ini Pak, laki-laki suami yang sah ini Pak, nggak menyentuh, ya nggak menyentuh, pokoknya dibiarkan saja Pak. Sampai akhirnya hamil, sampai akhirnya lahir. Begitu lahir Pak, baru diambil itu sebagai anaknya. Ini biasanya Pak, ini biasanya kata Syekh, ya ini biasanya, ya. Wa inna ma yaf'alu dzalika rughbatan. Biasanya hal yang seperti ini dilakukan oleh seorang laki-laki karena mereka ingin mengharapkan najabatul walad. Mereka ingin mengharapkan dapat punya anak. Ya. Anaknya bagaimana Pak? Anaknya adalah anak dari bangsawan. Jadi istrinya itu Pak, ya dibiarkan yang bergaul, berhubungan dengan orang yang kaya, orang yang mulia, agar nanti dia punya anak yang mulia, anak yang bangsawan. Nah, gitu Pak. Ini namanya Pak yusamma nikahul istibdha. Ini namanya nikahul istibdha, nikah istibdha. Jadi istrinya itu dibiarkan Pak dua sama orang lain. Masya Allah. Gak ada lagi rasa cemburunya ya kan Pak? Gak ada. Jadi istrinya itu dijual. Ayo silakan. Ini nikah model kedua. Kalau yang pertama tadi ya agak penting lah ya Pak ya. Masih dilamar kan Pak ya? Masih dilamar, masih ada mahar gitu Pak ya. Kalau yang kedua ini gimana Pak? Diserahkan langsung ya Pak ya. Diserahkan langsung. Ya. Pak. Nikahul akhar. Jadi yang ketiga Pak, nikah yang ketiga di sini Pak. Yastami'u rahtu duna syar'i. Jadi nikah yang kedua ini Pak, ini namanya poliandri Pak. Ada seorang wanita yang berkumpul dengan beberapa orang laki-laki. Ar-rahtu itu Pak bilangan yang lebih dari 3 kurang dari 10. Itu Pak. Lebih dari 3 kurang dari 10. Ar-rahtu itu Pak. Berarti 4 sampai berapa Pak? 9 Pak. 4 sampai 9. Jadi dibiarkan Pak dari 9 laki-laki ini bergaul dengan dia. Poliandri Pak. Ini ada di jajaran apa nih Pak? Jajaran apa ini Pak? Hindu. Hindu itu ada ajaran poliandri. Boleh poliandri di Hindu. Ya. Faidulkhuluna 'alal mar'ati kullihim yusibuha. Maka laki-laki ini Pak akan bergantian Pak. Akan bergantian menggauli perempuan tadi Pak. Bergantian. Makanya kata Syekh tadi Pak dari awal-awal kita nggak bisa gambarkannya saking rusaknya ini Pak. Ini kalangan apa nih Pak? Masyarakat bawahnya ini Pak. Tapi kalau bangsawannya terjaga nasab mereka itu Pak. Terjaga. Rusak sekali. Nah, ini Pak kalangan bawah seperti itu Pak. Jadi 9 laki-laki ini Pak akan datang masuk kepada wanita bergantian-gantian Pak. Bergantian-gantian. Fa'idha hamalat. Kalau wanita tadi hamil Pak. Dan dia setelah itu melahirkan Pak, melahirkan marwat yanalu ba'da antad. Maka setelah dia melahirkan, maka dia panggil nih Pak, dia panggil 9 laki-laki tadi, ya dia panggil lagi, dia panggil, ya maka falam yastati' ar-rajulu minhum ayyam tan'a hatta yazdami'u indaha. Maka semua laki-laki tadi Pak, yang 9 tadi Pak, maka kalau sudah dipanggil sama wanita tadi Pak, semuanya datang. Enggak ada yang ingkarin Pak.
Itu amanahnya mereka Pak. Amanah banget mereka itu Pak ya. Enggak ada yang menghindar loh Pak. Enggak ada yang, oh enggak enak aja. Bukan aku. Enak aja. Enggak Pak. Tanggung jawab di situ Pak. 9-9-nya datang Pak, tanggung jawab. Nah nanti tinggal bagaimana perempuan ini Pak. Ini ngomong Pak perempuan ini. Ya. Dan dulu ada ahlinya Pak. Kalau kita mungkin sekarang tes apa? Tes DNA namanya Pak ya. Kalau dulu ada ahlinya Pak. Dilihat saja tapak tangannya, lihat tapak kakinya. Semua laki-laki tadi juga dilihat tapak tangannya. Maka ahlinya kan ngomong. Dia anak wahai fulan bin fulan. Dan laki-laki itu nggak bisa nolak Pak. Oh iya benar. Berarti bagian dia yang jadi gitu Pak ya. Bagi dia yang jadi yang lainnya. Nggak bisa nolak Pak. Gimana rusaknya masyarakat waktu itu Pak ya. Nggak bisa nolak. Jadi kalau wanita tadi yang sudah hamil lalu melahirkan Pak, dia panggil tadi seluruh laki-laki tadi dipanggil, datang semuanya Pak. Makanya ngomong, wahai perempuan dia anakku, nih bawa. Oh iya dia anakku, bawa Pak anaknya Pak, dibawa. Wanita tadi kembali lagi ke profesi Pak, ngumpulin lagi 9 laki-laki gitu Pak. Usaha nih Pak ya. Coba dari Pak sebenarnya Pak ya. Nah ini Pak ya. Waktu sama man ahbab minhum bismihi fayanhiqu bihi wal. Nah maka kalau wanita tadi menunjuk siapa yang dia senangi di antara laki-laki yang berkumpul tadi, maka dia sebut namanya, maka laki-laki yang tersebut namanya tadi, maka dia akan mengambil anak tadi dan membawanya pulang. Bawa pulang Pak. Ya. Dan istri rumah juga gak marah Pak. Ini anakmu, iya. Dari siapa? Dari itu. Gak marah Pak. Parah banget ya Pak ya. Laki perempuan sama aja Pak ya. Wanita bahagia dan jenis yang keempat. Nah, ini Pak, jenis pernikahan yang keempat Pak. Yajtami'un nasu al-katsiru fa yadkhuluna 'ala al-mar'ati la tamna'u mimman ja'aha wa hunna al-baghaya. Nah, ini Pak. Yang keempat ini Pak, laki-laki ya Pak, laki-laki. Kalau yang tadi kan 9 dikumpulkan gitu Pak ya. 9 dikumpulkan gantian gitu Pak. Dan mereka saling kenal gitu Pak ya. Mereka saling kenal. Kalau yang ini enggak Pak, datang satu persatu. Satu masuk, selesai, datang lagi masuk. Nah ini Pak, kata Syekh itu sama al-baghaya, ini disebut pelacur. Nah ini pelacur ini Pak. Nah ini pelacur. Kalau tadi kan poliandri. Kalau ini pelacur ini Pak. Dia pelacur, banyak laki-laki yang masuk, gantian laki-laki tadi yang masuk Pak. Ya. Dan siapa saja yang masuk, perempuan ini nggak nolak Pak, karena memang dia dapat bayaran dari situ, jalur bayaran dari situ. Ya, maka Pak, ya biasanya yang seperti ini Pak, ala abwabihin royat. Biasanya di depan rumah itu ada bendera, ada tanda ini Pak. Tanda. Kalau ada benderanya, apa artinya Pak? Apa Pak? Kosong berarti Pak, nggak laki-laki Pak. Kalau benderanya nggak ada, berarti apa Pak? Kayak taksi dulu Pak. Kalau lampunya hidup, taksi itu Pak. Kalau lampunya hidup, berarti kosong, nggak ada penumpangnya ya Pak ya. Kalau lampunya mati, ada penumpangnya berarti itu Pak. Jangan di stop, percuma ya Pak ya. Percuma. Gitu. Nah ini mungkin Pak ada bendera nih Pak, rumahnya ini Pak. Bendera. Kalau benderanya dicabut Pak, datang laki-laki Pak, bendera dicabut, dibawa bendera ke dalam, berarti apa Pak? Oh ini masih melayani gitu ya Pak ya. Nanti laki-laki tadi habis keluar Pak, pulang dia Pak, maka perempuan dengan benderanya dipasang lagi Pak depan Pak. Oh, ini benderanya kosong nih, gitu Pak. Itu tandanya Pak. Jadi nggak akan digerebek, nggak akan ada ini Pak, tidak akan ada gangguan gitu kan Pak ya. Karena ada gangguan. Pelacur ini Pak, pelacur. Nah ini Pak, sama juga ini Pak keadaannya Pak. Kalau misalkan wanita fa'idha hamalat wa wada'at, kalau misalkan wanita hamil dan dia melahirkan maka jama'u laha wa da'u lahum, ya maka sama wanita tadi pun mendatang ulang Pak, datang sampai saya sering masuk pulang. Dan ini nggak ada batasan Pak ya, kalau tadi cuma paling banyak berapa 9, ini nggak ada batasan Pak, bisa 20 orang. Oke catat semua Pak, catat 20 orang. 20 orang, panggil 20 orang tadi Pak.
Wahai family fulan, kamu sudah tahu keadaan. Kalian sudah ngerti, aku hamil dan kamu sudah melahirkan. Maka anak ini adalah anak wahai fulan. Dibawa, gitu Pak. Dibawa anaknya pulang. Dia besoknya melanjut. Nah ini Pak. Ini keadaan keadaan masyarakat yang ada di kalangan bawah. Rusak serusak-rusaknya. Ya, rusak serusak-rusaknya. Kacau-kacaunya. Dan ini mereka menjadi satu hal yang mereka menjadikan sebuah kebiasaan. Nah, cuman Pak, di yang keempat ini Pak, karena semuanya sama-sama manusia Pak, ada di antara mereka sama al-haqqu waladaha billadhi yarawna. Ada di antara mereka yang menguburkan anak-anak mereka Pak. Dikuburkan tuh anaknya Pak. Hidup-hidup dikuburkan Pak. Ya kapan? Kalau misalkan anaknya ini perempuan. Karena dulu Pak di kalangan masyarakat bawah, di masyarakat bawahnya Pak, bukan atasnya. Di masyarakat bawah Arab itu Pak, anak perempuan itu yang menjadi beban. Kenapa menjadi beban Pak? Kenapa Pak? Karena dulu bangsa Arab itu punya tradisinya perang Pak. Ini perempuan ini Pak akan jadi beban saja. Kapan ketika terjadi perperangan, ya mereka diculik, ya harus bayar apa Pak? Bayar denda untuk bebasin. Kalau misalkan nanti anaknya ini misalkan yang menang perang tadi itu yang nggak mau menjadikan tawarannya, mereka akan jadi budak. Jadi makanya anak perempuan itu dikubur. Apalagi ini anak dari hasil apa Pak? Hasil pelacuran. Tapi kalau anak yang laki enggak, laki tetap dipelihara, akan dilatih naik kuda, dilatih jadi ini main pedang, pokoknya latih perang Pak. Tapi kalau perempuan itu akan dikubur hidup. Ya kenapa? Karena dianggap banyak repot membesarkan anak perempuan dengan ngasih makan saja Pak ya, ngasih makan dan lain sebagainya, tapi nanti pas dibutuhkan buat perang nggak bisa, ya nggak bisa. Pun karena mereka masyarakat bawah Pak, karena masyarakat bawah, anak perempuan ini pun nanti akan jadi sama seperti ibunya, akan jadi pelacur saja. Ada yang pelacur terhina Pak. Ya. Kenapa Pak? Karena dulu ekonomi semua dikuasai oleh para bangsawan. Orang-orang miskin itu yang jadi budak saja. Susah orang cari makan. Ya, karena ekonomi sama Pak. Ekonomi hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Mereka yang mengatur semuanya. Nah, itu kehidupan di bangsa Arab. Kayak ini yang Allah Subhanahu wa taala yang katakan di surat apa itu Pak? Di surat An-Nisa yang Allah terangkan di ayat 22 23, bagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan keadaan bangsa-bangsa. Bisa Bapak baca ini. Ini Pak, keadaan bangsa Arab secara kemasyarakatannya, bagaimana mereka kacau sekali, hubungannya tidak jelas, dan yang mulia hanyalah orang-orang yang memang memiliki kedudukan dan lain sebagainya. Tapi kalau nggak punya kedudukan maka mereka tidak bisa berbuat apa-apa, mereka sangat lemah. Baik Pak, ada pertanyaan Pak? Ada pertanyaan Pak? Ayo Pak. Ya Pak. Dari kebiasaan tradisi kehidupan sebenarnya ya budaya yang sebenarnya dari dia bukan karena dari Bukan Pak. Kalau agama Nabi Ibrahim itu kan, mereka orang Arab dulu. Kalau ajaran Nabi Ibrahim itu hanya mereka jadikan ritual saja Pak, ritual keagamaan. Jadi bagaimana tata cara beribadah saja. Sedangkan
secara tatanan kemasyarakatan mereka udah kacau Pak, kacau. Dan ini kehidupan bangsa Arab memang ya, makanya Pak Rasulullah diutus kepada memang orang-orang yang sangat jahiliyah banget kan Pak. Jahiliyah itu mereka itu bukan bodoh dari segi ilmu pengetahuan, bukan Pak. Ya mereka itu bodoh tentang masalah yang pertama, tentang masalah ya tentang masalah peribadatan, tentang bodohnya mereka. Mereka percaya sama batu-batu berhala yang mereka pahat sendiri, mereka buat sendiri. Itu bodoh yang kedua Pak, ya bagaimana mereka itu menjadikan terhinanya wanita. Padahal ya, dari wanita yang mereka lahir, ya kan Pak? Dari wanita mereka itu ada. Mereka hinakan wanita. Padahal wanita itu bisa saja istrinya, ya anaknya. Makanya dulu ketika ada pemuda itu kan Pak, yang dia mau masuk Islam, tapi syaratnya apa Pak? Dia mau masuk Islam, wahai Muhammad, aku mau masuk Islam, tapi ada satu syaratnya. Apa syaratnya Pak? Aku ingin berzina, izinkan aku tetap berzina. Karena dia memang orang laki-laki berzina, berzina. Kata Rasul, ya kamu masuk Islam, masuk Islam. Oh. Tapi coba kamu pikir, kata Rasulullah, apakah kamu mau ya ibumu dizinai orang? Oh nggak mau, aku bunuh orang tadi kalau ada yang zinai ibuku. Kalau adikmu dizinai orang gimana? Oh, aku bunuh katanya. Kalau kakakmu aku bunuh. Kalau bibimu aku bunuh. Ya. Aku bunuh, semuanya aku bunuh. Lalu kata Rasulullah, bukankah yang kau zinai itu juga ibunya seseorang, ya anaknya seseorang, adiknya seseorang, kakaknya seseorang? Oh langsung nangis dia kok, langsung nangis, langsung nyesel dan langsung bertobat. Akhirnya masuk Islam benar, masuk Islam. Nah itu karena memang rusak, jadi masih terbawa gitu, masih terbawa kerusakan zaman jahiliyah, zaman jahiliyah. Mau masuk Islam tadi tetap diizinkan berzina. Dan sekarang ini Pak, ya, arah-arah untuk menghinakan wanita itu sudah kelihatan loh Pak. Bagaimana sekarang wanita itu jadikan komoditas, ya kan Pak? Dipamerkan, dijajakan. Sekarang apa iklan yang nggak pakai perempuan? Coba. Oli Pak, oli iklannya perempuan Pak. Oli. Padahal wanita itu tidak akan, kalau iklannya sampo masih mending Pak, ini oli Pak. Hah? Perempuan iklan. Sekarang Pak, ya arah menghinakan itu sudah dilakukan loh Pak, sudah dilakukan. Dan wanita itu nggak sadar mereka atas nama emansipasi, atas nama apa Pak? Kesetaraan gender, mereka nggak sadar mereka menghinakan diri mereka sekarang. Padahal dulu mereka sudah terhina, datang Islam yang memuliakan. Ya, dan sekarang mereka sudah mulai menghinakan diri itu Pak. Mulai menghinakan diri. Ya. Dan menjadikan lawannya sekarang sebagai komoditas. Ya Pak ya. Dikomersilkan sekarang perempuan Pak. Dikomersilkan, terhina. Gitu. Nah ini makanya kita sekarang Pak sebagai orang tua ya sudah nggak ada ini Pak, kita sekarang udah nggak ada tawar menawar Pak, kita harus betul-betul menjaga anak perempuan kita, betul. Makanya Pak kata begini Pak, tidak acak mentardona dinahu wa khuluquhu fazawwi. Kalau datang kepada kalian wahai seorang bapak, seorang laki-laki yang kalian ridho akan agamanya, kalian ridho akan akhlaknya, fazawwi, maka dikatakan fa illam takun taf'alu takun fitnatun fil ardh wa fasadun 'arim. Kalau kalian tidak lakukan, kata Rasulullah, kalian tidak nikahkan anak kalian tadi kepada laki-laki yang baik agamanya, baik asalnya, kalian tidak lakukan. Kenapa? Karena mungkin miskin dia Pak, karena mungkin belum ada kerjaan dia Pak, belum ada. Bapak khawatir kehidupan anak bapak, ya nggak mau menikahkan anak bapak dengan dia. Kata Rasulullah Pak, takun fitnatun fil ardh wa fasadun 'arim. Maka tunggu, kata Rasulullah, akan terjadi kerusakan di muka bumi ini dan akan tersebar fitnah di atas muka bumi. Tunggu. Iya. Bapak tolak itu laki-laki baik hanya karena bapak takut dengan kehidupan dunia. Bapak takut nanti, wah, gimana kehidupan anakku, bagaimana nih? Tunggu.
terjadi kerusakan. Kenapa? Kemungkinannya, kata ulama kita, kemungkinan akan datang seorang laki-laki yang kita ridho dengan dia. Ridhonya itu bukan karena agamanya. Ridhonya kita bukan karena akhlaknya, bukan. Kita ridho karena kerjaannya, karena mobil yang dia bawa, karena pekerjaan yang dia ini. Karena kita ridho dengan itu, Pak. Oh, terjadi kerusakan. Apa kerusakannya? Macam apa? Entah anak kita nanti dihinakan, entah anak kita nanti dipermainkan, ya. Entah nanti ya lain sebagainya. Ya harapan kita sih yang datang melamar anak kita kan Pak ya, anaknya baik, soleh, kerjaannya mapan, itu kan harapan ya Pak ya. Harapan, tapi kan kadang-kadang ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataannya Pak ya. Asa kita tak sesuai dengan realita. Dan ketika asa tak sesuai dengan realita, ya jadi kalau ukuran pertama itu agama dan akhlaknya, ya kan Pak? Agama dan itu jadi ukuran pertama, nggak ada pilihan lagi, nggak ada tawar menawar. Pokoknya agama jadi patokan. Kalau anak kita Pak, suaminya baik agamanya Pak, ya. Ketika dia marah, dia tidak akan dia tidak akan menyakiti kata-katanya. Dia tidak akan melukai perasaan kata-katanya. Marah dia Pak, tapi istighfar, astagfirullah. Gitu Pak. Ya, laki-laki soalnya kan begitu. Ya. Ya, marah dia Pak tidak akan menggerakkan tangannya, kakinya untuk menendang memukul anak kita. Mungkin dia seperti sahabat Ali bin Abi Thalib Pak. Sahabat Ali bin Abi Thalib Pak waktu itu marah Pak dengan istrinya Pak. Siapa istri beliau Pak? Fatimah, anaknya Rasulullah SAW. Marah Pak, marah, terjadi keributan Pak, Apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib Pak? Pergi ke masjid Pak. Pergi ke masjid, tidur di masjid Pak. Sampai-sampai dibangun oleh Rasulullah, wahai Abu Turab. Ali itu Pak Ali bin Abi Thalib dinamakan Abu Turab. Abu Turab itu bapak tanah Pak. Bapak tanah. Kenapa? Karena waktu tidurnya di masjid yang waktu itu Masjid Nabawi masih apa? Masih tanah pasir Pak. Ini pasir semua ini Pak. Tidur beri ke kanan ini Pak. Wahai Abu Turab, wahai bapaknya tanah, bangunlah. Tanah semua ini Pak. Rasulullah ada Pak. Suruh pulang Pak. Pulang Pak. Padahal lagi marah sama istri Pak. Enggak zalim sama istri Pak itu Pak. Ya. Ali bin Abi Thalib juga berantem Pak. Ya marah. Tapi apa Pak? Pergi ke masjid. Makanya kalau ada teman kita yang di masjid terus gitu Pak ya tanya lagi beratkan ya. Lagi ribut ya bagi masjid terus Pak. Di masjid terus Pak. Juga di masjid dari dulu sampai asar, dari asar sampai maghrib gitu Pak ya. Mandi di masjid ya itu udah lagi ribut itu Pak. Lagi ribut. Nah gitu Pak. Jadi orang soleh seperti itu. Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah kita pun harusnya begitu Pak. Ya. Orang soleh itu, ya. Orang yang baik agamanya itu Pak. Gak zalim Pak. Apalagi sama perempuan Pak. Ya. Nah boleh kita itu zalim kepada para istri-istri kita. Ya Pak. Agama itu kan yang berbeda-beda. Sementara bangsa yang Yahudi Romawi udah ada kan Pak? Ya, kalau di Arab Fiber, artinya dan di agama sempit. Jadi pada masa itu mungkin maksudnya bangsa yang itu merasa Jadi ini Pak, ini keadaan bangsa Arab Mekah. Nah, Mekah. Ya. Kalau di Madinah itu ada orang Yahudi Pak. Oh, ada orang Yahudi waktu itu. Ada. Di Khaybar itu orang Yahudi Pak. Di apa? Nah, waktu itu Pak, ini kita kembali ke sejarah ya.
Waktu itu kenapa orang-orang Yahudi kan aslinya mereka tempat tinggal di Palestina, Pak. Di Syam mereka aslinya kan, Pak. Tapi mengapa waktu itu orang-orang itu eksodus, Pak? Mereka berpindah semuanya, ya, mereka berpindah ke Madinah waktu itu, Pak. Karena mereka baca di Alkitab mereka bahwasanya akan lahir seorang nabi yang terakhir, yang dia menjadi yang ciri-cirinya itu, Pak, sama dengan Nabi Musa. Padahal waktu itu, Pak, di Palestina sudah ada nabi yang lahir juga, Pak. Nabi siapa waktu itu, Pak? Nabi Isa. Sudah ada Nabi Isa. Tapi mereka nggak yakin itu Nabi yang terakhir. Kenapa? Karena Nabi Isa, Pak, sedikit pun tak mirip dengan ciri-ciri Nabi Musa. Nabi Musa itu berperang, Pak. Nabi Isa malah menyerahkan, Pak, takut. Sembunyi malah. Nabi Musa itu menikah, Pak. Nabi Isa nggak menikah. Nabi Musa itu, Pak, lahir dari seorang bapak dan seorang ibu. Ada bapaknya dan ibunya. Nabi Isa enggak dari seorang ibu. Makanya orang Yahudi orang tahu Nabi Isa itu Nabi terakhir. Tahu mereka, Pak. Makanya ketika lahir Nabi Isa mereka nggak percaya itu Nabi yang terakhir. Makanya mereka waktu itu, Pak, di Alkitab itu, di kitab mereka, Pak, di Zabur Taurat itu mereka baca bahwasanya Nabi yang terakhir itu akan lahir, akan muncul di daerah yang bertanah hitam. Yang bertanah hitam. Yang di situ tumbuh pohon kurma. Makanya mereka pergi cari tuh, Pak, di mana tempat itu. Ternyata mereka temukan tempat itu di Madinah. Maka pindah ke Madinah, Pak. Harapan mereka itu, Pak, harapan mereka nanti anak-anak mereka yang lahir gitu. Harapan mereka karena dari dulu memang nabi-nabi itu keturunan Yahudi kan, Pak. Orang Yahudi Bani Israil, keturunan Nabi Yakub. Harapan mereka anak mereka atau cucu mereka atau cicit mereka yang lahir. Padahal, gitu, Pak. Masya Allah, Pak, ya. Padahal Nabi itu cuma datang, ya, lahirnya nggak di Madinah, tapi lahirnya di Mekah. Mereka mau boleh di Madinah. Mereka boleh di Madinah. Karena kan hanya muncul gitu, Pak, hanya muncul di tanah hitam. Itu, Pak. Ya makanya Yahudi waktu itu kaget banget, Pak, lu. Kok nggak lahir di Madinah, lahirnya malah di Mekah. Maka mereka cari silsilahnya, Pak, karena mereka tahu, Pak, ini nggak mungkin ada nabi di kalangan orang Arab. Mereka tahu, Pak, nggak mungkin ada nabi di kalangan orang Arab. Kenapa? Karena mereka tahu bagaimana rusaknya tatanan kehidupan orang Arab. Tahu mereka, Pak, nggak mungkin. Mereka cari silsilah, Pak. Mereka buka buku silsilahnya, Pak. Ternyata Muhammad ini mereka cari, Pak. Siapa? Bagaimana silsilahnya? Tengok ternyata Abu Thalib, apa? Dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu kenapa, Pak? Bangsawan kan, Pak? Bangsawan. Kalau bangsawan berarti mereka tidak akan serusak dari model yang 4 tadi, Pak, yang masyarakat bawah tadi, Pak. Pasti nasabnya terjaga ini. Maka mereka urut tuh, Pak, dari yang Abdul Muthalib siapa, Pak? Dari dulu, Pak, dari Abdul Muthalib diurut sampai ternyata Nabi Ismail. Nabi Ismail itu, ini anaknya Ibrahim dari ibunda Hajar yang dulu dibawa oleh Ibrahim ke tanah Bakkah. Bakkah namanya. Dulu Bakkah namanya, Pak. Makanya singkat cerita, mereka itu benci sama Nabi Muhammad SAW, Pak. Benci. Kenapa? Kenapa yang lahir bukan dari keturunan kami? Kok dari keturunan Ismail? Padahal, Pak, Nabi yang keturunan Nabi Ismail, Pak, yang menjadikan cuma satu, Nabi Muhammad, Pak. Nabi Muhammad, Pak. Ya, selainnya keturunannya nggak ada jadi Nabi. Cuma masih bangsawan semua itu, Pak. Jadi keturunan Nabi Ismail itu semua jadi bangsawan tuh, Pak. Artinya mereka bukan seperti masyarakat bawah tadi, yang model 4 model pernikahan tadi, Pak, yang rusak hancur banget. Yang nggak jelas nasabnya kan, Pak. Yang nggak jelas ini dari siapa itu nggak jelas. Main tujuh aja, kamu ini anakmu, ya gitu, Pak. Nggak jelas. Nabi Muhammad nggak terjaga nasabnya. Ya, terjaga nasabnya. Makanya akhirnya mereka itu benci, Pak. Nah, kalau orang Yahudi, Pak, mereka itu pernikahan mereka sama, Pak, seperti pernikahan Islam sekarang itu. Orang Yahudi, Pak, satu-satunya sampai sekarang, Pak, fanatik dengan nasab. Orang Yahudi itu, Pak, nggak akan mungkin dia menikah dengan di luar Yahudi, Pak, nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti mereka akan menikah sama Yahudi. Sama Yahudi. Nah, jadi dalam rangka untuk menjaga mereka itu, Pak. Nah, kalau orang Arab kan enggak, berantakan banget, Pak. Nah, gitu, Pak. Makanya mereka itu menunggu datangnya Nabi yang terakhir yang ciri-cirinya sama dengan Nabi Musa. Ya, ternyata
Nabi Muhammad lah Pak. Nabi Muhammad itu menikah, punya bapak dan mama, kan Pak, bapak dan mama berperang, ya Pak, berperang. Dan Nabi Musa itu diikuti oleh orang-orang bawah. Nabi Musa kan itu kan orang bawah tentunya Pak, pakai rakyat jelata, itu jadi pasukannya. Yang perang aja nggak bisa, kan Pak? Bawanya cuma cangkul, kayu, gitu. Pokoknya ketika nyebrang lautan bingung gimana kita Musa ini. Kalau kita berperang pasti kalah. Kenapa? Pasukan Firaun lengkap senjatanya, kita cuma bawa kayu, pacul, apa, petani pasukannya. Nah, sama Rasulullah itu kan dulu saya menjadi sahabatnya Pak. Para budak kan Pak. Para budak orang-orang yang lemah. Makanya ketika mereka pelajari sejarah Nabi Isa, mereka nggak percaya ya gitu. Nggak percaya. Apalagi mereka menuduh Pak, Nabi Isa itu dari anak haram. Ya, itu orang yang begitu Pak. Ngomong itu anak haram itu Nabi Isa itu. Sampai sekarang mereka berpikir seperti itu Pak. Sampai sekarang orang yang berkeyakinan bahwasanya Nabi Isa itu anak haram. Sampai sekarang. Jadi itu Allah Subhanahu Wa Taala kabarkan tentang tuduhan keji. Begitu Pak, cara ringkasnya. Bapak nanti baca di rumah ini Pak ya. Ya kita kan nggak bisa panjang lebar nih Pak. Apalagi saya baca, saya terjemahin itu Pak. Terus ya. Bapak juga jenuh dengarnya kan Pak. Ngantuk Bapak ya. Makanya Bapak baca di rumah ya. Saya cuma mukadimahnya saja nih Pak. Ini sekarang Bapak bisa baca itu Pak, halatul iqtisadiyah. Ya keadaan perekonomiannya, lalu al-akhlak, bagaimana keadaan akhlaknya itu Bapak baca di rumah ini Pak. Bapak ada bukunya Pak. Nah, nanti setelah itu kita akan belajar nasabun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa usratu. Ya. Bagaimana nasabnya Rasul dan keluarganya, garis keturunannya. Nah ini Pak. Jadi kita akan tahu juga bagaimana mulianya Rasulullah SAW. Ini pun penting buat kita menjaga nasab. Makanya pesan saya Pak, nama anak itu jangan panjang-panjang Pak. Jangan panjang. Jangan namanya siapa Pak? Slamet Raharjo Mangkumbroto. Panjang banget Pak. Jangan. Pendek saja bahasanya Pak. Selanjutnya itu nama bapak, nama kakeknya, nama itu Pak. Agar terlestarikan nama bapak. Mulai sekarang Pak. Bapak buatin nasab silsilah tua. Nah gitu Pak. Dan nanti Bapak bisa jadi apa Pak? Bisa jadi marga itu Pak. Karena saya pelajari Pak. Marga saya kan bangun Pak. Ternyata bangun ini nama orang dulu itu Pak. Nama kakek buyut saya nggak tahu saya Pak. Nah dia bangun Pak, bangun tuh Pak. Ada nama orang namanya bangun Pak. Dia punya anak ya. Nama anaknya ini dia sisipkan namanya bangun. Bangun sampai akhirnya anak ini punya anak ya, semuanya pakai bangun ini Pak. Akhirnya semua nama anaknya jadi bangun. Padahal bangun ini nama Pak. Nah Bapak bisa begitu. Nah Bapak bisa kan Alek gitu kan Pak ya, kasih namanya siapa nama anak kita Pak? Joni Alek gitu kan Pak ya. Ngomong John, nanti kamu punya anak tetap pakai Alek ya. Gitu ya. Akhirnya jadi apa? Keluarga besar Alek gitu kan Pak ya. Orang apalagi Bapak punya bukunya. Jadi nanti ketahuan. Bapak punya anak 5, anaknya berapa semuanya. Nah, gitu kan Pak ya. Cuma kalau kita orang Batak, kalau anak kita perempuan nggak bisa bawa marga dia Pak. Marganya akan ketutupan dengan suaminya. Makanya orang Batak itu punya anak, harapannya laki-laki Pak. Kalau perempuan, aduh hilang di marga ya gitu Pak ya. Hilang di marga. Orang Arab pun begitu Pak. Orang Arab pun yang terbawa marga itu apa Pak? Laki-lakinya, perempuan juga hilang. Beda orang Padang apa? Perempuannya ya Pak ya. Karena perempuannya yang ngelamar gitu kan Pak ya. Jadi laki-lakinya kalau dicerai nggak bawa apa-apa pulang gitu Pak. Laki-laki yang terusir. Ya Pak. Kalau saat ini kami di Enggak. Iya, Pak. Dia dari keturunan Bani Sa'ud Pak. Bani Sa'ud. Enggak keturunan Sa'ud Pak. Keturunan Sa'ud saya kira masih ada Pak. Di Arab itu namanya Sayyid. Yaitu sangat dimuliakan. Hah? Apa?
Tunas. Apa? Saya Said. Oh, tes DNA dulu Pak. Tes DNA. Iya. Sekarang siapa yang ngaku Habib itu Pak di Arab itu tes DNA Pak. Iya. Jadi nggak bisa mengklaim lagi sekarang. Itu gampang Pak, kita melihat dia betul-betul keturunan Rasul atau enggak gampang Pak. Gampang sih caranya Pak. Kasih dia sedekah. Kalau dia terima berarti bukan keturunan Nabi. Iya. Karena Rasul menyatakan Pak, aku mengharapkan sedekah untukku dan seluruh keturunan. Haram Pak. Jadi sedekah ini atas keturunannya Rasulullah SAW itu haram. Haram. Namanya haram berarti nggak boleh kita bayar. Iya, haram nggak boleh. Berarti kalau ada orang yang mengaku keturunannya Rasulullah SAW, tapi dia buka sunduk Pak, sunduk amal gitu Pak ya, sunduk amal. Dia buka kasih nomor rekening Pak, itu yang ngasih. Ini anak ngasih gak jelas entah sodako, entah infak gak jelas Pak. Dia kumpulkan semuanya, itu jelas pasti bukan keturunan Rasulullah SAW. Kenapa Anda makan harta sodako? Iya. Jadi kalau ada orang ngaku Habib Pak, dia kasih ini sodako dari aku, dia terima aja, terima kasih, mudah-mudahan murah rezeki, mudah apa gitu, dikasih siwa ini 5 juta gitu ya. Wah, itu pasti bohong. Itu pasti bukan. Tes DNA Pak. Kalau berarti gitu. Jadi keturunan Rasul masih ada Pak. Tapi ini bukan dari keturunan anak laki-laki beliau, bukan Pak. Dari keturunan siapa Pak? Dari keturunan Fatimah. Dari keturunan Fatimah. Berarti kalau keturunan Fatimah keturunan siapa dari Pak? Ali. Itu oke. Jadi keturunan itu masih ada tapi bukan. Gimana Pak? Apa ya Pak? Oh dari Husain Pak. Husain. Kan Hasan ini meninggal dunia. Husain Pak. Dari Husain. Makanya Bapak kan ada ini Pak ya, ada hari anak yatim gitu Pak ya. Itu ternyata Pak hari raya orang Syiah itu. Itu tanggal 10 Muharram kan Pak? Tanggal Muharram. Itu hari raya orang Syiah. Itu orang Syiah yang merayakan. Kita harusnya apa Pak? Yang kita lakukan Pak? Puasa. Kita puasa Pak. Dan itu menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Saumu yaumi Asyura yukaffiru sanatal madiyah. Puasa pada hari Asyura itu menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Tapi orang-orang Syiah malah di tanggal 10 Muharram mereka itu bersedih Pak, dengan cara mukul-mukul pipi, menampar-nampar mukul-mukul dada, nampar-nampar pipi, atau yang ekstrem seperti di Iran itu Pak, bacok-bacok itu. Kenapa Pak? Karena di tanggal 10 Muharram itu disitulah terbunuhnya sahabat cucunya Rasulullah Pak, Al-Husain. Dan Al-Husain itu mati terbunuh Pak, dia meninggalkan anak-anak. Anak-anaknya menjadi apa? Yatim. Makanya disebut dengan hari raya yatim. Hari raya anak yatim. Padahal itu nggak ada. Itu hanya karena orang Syiah saja. Bagi itu raya anak yatim. Pokoknya hari tanggal 10 Muharram, ayo memuliakan anak yatim. Padahal memuliakan anak yatim bukan tanggal 10 Muharram. Setiap waktu kita memuliakan anak yatim itu. Ya kan Pak? Nggak harus pada hari tertentu. Itu orang Syiah itu begitu orang Syiah. Nah ini Pak, cerita bangsa Arab tadi Pak, persis sama seperti keadaannya orang Syiah. Orang-orang Syiah itu mengadakan satu nikah Pak. Apa nama nikahnya Pak? Nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu Pak, ada laki-laki demen sama perempuan Pak. Ya, dia ngomong, aku nikahin kamu karena Allah, aku terima nikahmu karena Allah. Ini tanpa ada saksi, tanpa ada wali Pak. Nikah mereka, nikah. Dan mereka menikah Pak, terserah. Kata laki-laki kita nikahnya 1 tahun aja ya. Kata perempuan terserah lu lah, asal cocok bayarannya gitu Pak ya. Iya, asal cocok bayarannya. Ya udah setahun gitu Pak. Nah, nikah mereka Pak, nikah mereka. Kata mereka nikah udah sah. Nanti setahun Pak, udah mereka udah putus begitu saja. Ya, nanti kok mau diperpanjang gak nih? Ya, aku liburan masih lama perpanjang lah gitu Pak ya. Ya udah hari baru gitu Pak. Nah ini Pak, ternyata Pak,
Ini hanya untuk golongan orang-orang Syiah yang bawahan itu Pak. Tapi untuk pembesar itu Pak, nggak boleh Pak. Ya, nggak boleh. Misalkan ada ini Pak, ada pusatnya orang Syiah ini Pak, pusat tokohnya orang Syiah Pak, ngomong, wahai Ustadz atau wahai Syekh, aku mau nikah sama istrimu. 2 malam aja. Boleh gak Pak sama istri saya Pak? Oh, dipenggal. Oh, kamu kurang ajar ya? Enggak. Iya. Iya. Di Bandung ada tuh Pak, tokohnya Pak, sama namanya Pak. Udah meninggal, Jalur Rahman Pak. Itu pernah Pak, ada orang yang mau nikah sama sama anaknya. Wahai Ustaz, ya, aku mau nikah sama anakku seminggu. Oh, marah Jalur Rahman Pak. Marah tuh. Tapi dia nyuruh orang, nih kamu Allah kalian sampai nikahnya sampai 10 kali, maka dia ganda seperti derajatnya seperti malaikat Jibril sampai 100 kali. Oh, begitu. Akhirnya rusak kan Pak. Ini nikah sono, nikah sini. Sampai akhirnya ada yang cerita di Iran itu Pak, saya baca itu Pak. Ada seorang anak ya nikah muta lagi sama bapaknya. Mamanya ketika tahu, nangis mamanya. Wahai anakku, dulu mamamu nikah muta sama dia. Ya lahirlah engkau, sekarang engkau nikah lagi sama dia, sama bapakmu. Ih Pak, susah nggak itu Pak? Saya baca laporan WHO, asli laporan WHO ini Pak. Sekarang penyakit kelamin yang paling banyak tersebar itu di Iran Pak. Iran. Kenapa? Nikah muta terus. Ya, nikah rusak masyarakat mereka itu. Itu paling banyak penyakit kelamin di Iran Pak. Paling banyak. Wah, aneh-aneh penyakit kelaminnya Pak. Nah, itu. Nah, makanya hati-hati nih Pak. Kita hati-hati. Di Karawang ini ada Pak. Saya nggak perlu tunjukkan di mana tempatnya Pak. Ya, ada. Ya, arah Cilamaya sama Pak ada. Dan mereka sudah buat masjid itu Pak. Hati-hati. Nah, ini keadaan masyarakat mereka ini persis seperti orang siapa. Jadi kalau untuk keluarga mereka, pembesar-pembesar itu sangat terjaga Pak. Nasabnya sangat terlindungi. Mereka tidak menikah kepada sesama bangsawan saja. Tapi untuk bawah-bawahnya itu Pak, diajarin suruh nikah muta. Nikah terserah sama siapa saja. Sampai ada di Jawa itu Pak, ada orang yang ada yang orang pengajian Syiah itu Pak. Dia katanya kok nggak masuk di akalku ya, istriku boleh nikah sama orang sepengetahuanku dan bukan dapat pahala. Kata gitu Pak. Nggak mau suaminya Pak. Kata suami begitu kok nggak masuk akal ya. Istriku dinikahin orang dan aku mengizinkan katanya, dan aku katanya dapat pahala. Itu katanya Pak. Nggak tahu, nggak masuk di akalku katanya gitu Pak. Itu di Jawa itu Pak. Ya. Jadi ada istri kita ditawar sama Pak, kita ngizinin Pak. Dan diiming-iming kita sebagai suami yang dapat pahala. Apaan ya Pak ya? Anak kita datang dinikahin sama orang Pak nggak jelas. Jadi kamu kan begitu Pak. Ya. Dan kemarin belum lama kemarin saya lihat di YouTube itu Pak. Ada di mana di daerah Cianjur di puncak itu Pak. Ada ternyata praktek kayak gitu Pak. Banyak ternyata praktek kayak gitu Pak. Nikah. Namanya kalau di Indonesia apa namanya Pak? Kawin kontrak. Kawin kontrak namanya Pak. Ada filmnya juga itu Pak. Ada filmnya itu Pak. Itu ajaran orang Syiah itu Pak. Jadi nikah dalam waktu tertentu. Kayaknya orang Arab, orang Iran. Gimana Pak? Orang Arab yang bilang bakal Iran. Itu orang Arab Pak. Iya kan? Itu kalaupun dia orang Arab, nanti orang Syiah itu Pak. Arabnya Syiah. Baik. Iya, coba itu. Orang Arab itu nggak semuanya ini Pak, nggak semuanya mereka ngerti agama Pak. Ya. Jangan pikir orang Arab itu semuanya soleh, enggak Pak. Saya dulu pernah ketemu orang Arab datang ke pesan saya Pak. Itu baca banyak nggak ngerti Pak. Baca nggak ngerti, ngomong Arab lancar, ngomong bahasa Inggris lancar dia Pak. Suruh baca Quran, tak gedong gitu Pak. Tapi ngomong bahasa Arabnya ngerti dia Pak. Baca, tapi ya itu Pak, tapi dia nyumbang gitu kan ya. Nyumbang pesantren. Cuman orang Arab kalau nyumbang itu Pak, mereka nggak beli Pak. Nyumbang juga mereka nggak beli. Karena mereka tahu Pak, kalau bersih itu nanti gimana. Tapi mereka. Oh iya. Banyak Pak orang Dubai, banyak orang. Ini banyak orang. Cukup ya Pak ya. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang untuk melanjutkan kajian ini kesempatan waktu akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.